Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Vito dari Warga Hobis. Dan sekarang seperti yang kalian udah tahu, kita ada di podcast atau obrolan Warga Hobis. Sekarang itu episode ke-6. Nah, kebetulan episode ke-6 ini akhirnya perdana kita podcastan di Basecamp. Oh, pertama ini ya? Pertama ya? Perdana. Oh. Perdana di Basecamp Warga Hobis, Ciamplas 132. Yang belum mampir, yang udah mampir ditunggu kedatangannya buat kita podcastan lagi. Ya, anyway, podcast OWH itu adalah podcast di mana kita ngebahas, ngobrol dan berbincang ria tentang apapun yang hubungannya sama tabletop, dari praktisi, anak-anak komunitas, pemain, dan kawan-kawan. Nah, di episode 6 ini akhirnya ya dari episode 1 kita pengen bikin podcast tentang D&D, akhirnya kejadian juga. Berarti episode 1 tuh yang waktu masih di Jogja itu? Betul. Itu episode 1. Sumber Sari Junction. Betul. Iya. Nah, akhirnya D&D kesampaian juga ya. Akhirnya ada konten podcast di luar board game gitu bahasanya. Soalnya kemana board game akhirnya D&D. Anyway, karena sekarang podcastnya seputar D&D, makanya banyak perks D&D. Ntar kita bakal ngobrolin apa aja sih. Dan bersama dengan gua ada teman-teman dari komunitas Roll Dadu. Ada Gali. Ada Marshall. Yang satu lagi, yang paling ujung sebenarnya dari D&D Jakarta, Discord-nya. I see. Ya intinya mereka pemain D&D lah. Iya, entusias D&D lah, hobis yang sama. Kaitan D&D. Ya, kita bakal bahas dan bongkar rahasia-rahasia D&D. Ada nggak sih rahasia-rahasia D&D? Nggak ada ya? Barang yang dijual pasti nggak ada rahasia. Oke, mungkin sama rahasia masing-masing podcast. Iya, background story. Background story. Lore-nya ya. Lore ya, bagaimana? Ya, without further ado, langsung aja ngobrol. Mungkin ngalahin satu-satu dari yang sebelah gua dulu. Iya. Single, married, unmarried atau apa? Enggak. Nama dulu, nama tadi. Iya. Mau memperkenalkan nama maksudnya? Ya perkenalan diri aja. Ya udah ya, oke. Hai guys, aku Galih dari rolldadu.id. Aku tidak single. Tidak single. Ya udah, sayang sekali. Ya udah. Apalagi? Terus udah gitu ya? Udah gitu aja. Aku umur. Oh iya, umurku tahun ini mau jadi Ghidorah ya. Ghidorah. Iya, kepala 3. Ya, aku kepala 3. Iya. Oke. Hobiku tabletop dan video game. Aku yang belum nyentuh justru miniatur game. Aku nggak nyentuh. War game dan miniatur game aku nggak nyentuh. Kalau untuk board game, trading card game, role playing game, video game aku nyentuh. Yang ada kata-kata gamenya lah. Iya. Ya udah, daripada ngomongin lo terus, mending ke sebelahnya. Bang, kenalin diri. Oke, gue Marshall dari sama barangkali juga di Rolldadu ID. Terus apa lagi ya? Single, ready to mingle, ready to roll. Ya sama hobi pasti berhubungan sama game, terutama kalau akhir-akhir ya di Dungeons and Dragons pasti, terus trading card game, terutama itu sama. Trading card game-nya apa? Trading card game, sekarang sih lagi mainin Magic the Gathering sama Dragon Ball. Dia pesulap dan petarung. Iya. Sulap dan petarung. Magic. Sulapnya pakai magic ya. Iya. Iya. Sulap. Iya. Lanjut, paling ujung. Garing ya guys ya. Iya. Ya Bu, gue mungkin tidak mewakili komunitas apa-apa. Soalnya gue di Jakarta itu komunitasnya. D&D Jakarta, komunitas Discord. Seperti di Jakarta. Dan ya, gue pemain D&D. Kebetulan diam juga. Baru setahun mungkin. Bulan depan gue setahun lah main D&D. Selamat tahun deh. Anniversary main D&D. Bentar, ini setahun dalam
dalam apa Aktif. usia manusia atau setahun dalam usia D&D nih, gue nggak tahu. Kalau setahun Soalnya setahun dalam usia D&D kan beda nih. Betul. Kalau beda usia gue lah ya kan, kalau Real life. bukan apa-apa ya. Setahun cuma sehari. Iya. Oke. Nama udah, terus kayaknya udahan aja lah gitu aja. Oh, jauh. Cukup udah gitu dah. Iya. Thank you. Jadi mau ngobrol apa emang? Boleh tanya, tapi itu tanya kita, Vito. Atau kita yang nanya Vito. Waduh. Yang pertama satu, gua pribadi tahu D&D itu dari tiga hal. Yang pertama gua tahu adalah dari nonton film. Ya tentunya semua orang mungkin pernah nonton juga Stranger Things. Ya. Yang kedua dari film serial juga si apa tuh? Tom Hanks. Dulu ada Mads and Monster. Itu jangan bahala pisan, emang gue setua itu anjing. Dia lebih tua daripada itu. Kayaknya- Soal elf. Big Bang Theory tah ya tak. Oh, Ada dari Big Bang Theory, sama yang ketiga tentunya gara-gara Mas Raditya Dika sama Indra Aziz. Ya itulah. Nah, itu dia di Jakarta. Itu dia di Jakarta kan? Oke. Gue kebetulan gabung sebelum mereka main. Jadi gue bukan wife-nya Radit ya guys. Jadi sebelum video itu viral, udah masuk Discord-nya juga. Oh, oke. Ya itu, gua tahu D&D dari tiga hal itu, dan gue penasaran aja. Sebenarnya D&D itu kan ada yang bilang D&D awalnya dari pop culture yang emang udah berkembang dari role playing apa segala macam. Tapi gue pengen tahu dari kalian masing-masing, sebenarnya Dungeons and Dragons itu asal mulanya dari mana sih? Ya gue tahu mungkin Amerika atau Eropa atau apa, tapi gue pengen tahu dengar dari kalian aja, gimana Mas Gali? Oh, aku dulu yang jawab. Oke. Aku sempat baca. Jadi D&D sendiri itu dibangun sama dua orang, Gary Gygax. Gary Gygax. Dia pada kenal ya Gary Iya, Gygax. iya. Gary Gygax sama Anderson, Jack Anderson. Aku lupa satu lagi, berdua dia co-build si D&D di tahun 1974 ya. kalau nggak salah. 74. 50 tahun tahun ini. Ya. Oh, waktu lo SMA ya? Aku belum lahir. Oh. Aku belum lahir ya. Dan si D&D ini dia rupanya adalah perkembangan lebih jauh dari wargaming. Karena board game jauh lebih tua lagi dibanding D&D. Board game kan even dari ancient times juga udah ada. Wargaming itu kurang lebih dari tahun 17-an itu udah ada. 1700, 1800 sudah ada. D&D termasuk yang perkembangan dari itu. Dan D&D ini fundamentalnya dia mendasari semua konsep role playing modern Iya. after The D&D. Dead of Role Kalau Playing. kalian mengenal sistem hit point, kalau main Zelda mungkin ada hatinya itu. Konsep experience, konsep level up itu dari Dungeon and Dragon dulu. Jadi before itu dia nggak ada gitu. Konsep level up, nyawa, HP, even Final Fantasy. Sebelum tahun 74 ada game tarung nggak sih? Gue lupa deh. Ability score Atari belum apa nggak sih? segala? Atari belum ya? Iya. Atari 80-an ya? Arcade game itu Bahkan kaitan dengan culture RPG di video game ya. Final Fantasy yang pertama sebelum yang di remake di GBA. Iya. Ya sampai MP1 lah. Dia bahkan masih pakai spell slot penggunaan spellnya. Belum pakai mana? Belum pakai MP. Oke. Kan kalau di Mana point? FF2 sampai sekarang udah pakai mana point tuh MP ya. Kalau di FF1 masih pakai spell slot. Jadi di game kita harus beli gitu. Beli spell buat yang white magic White ataupun magic, yang black black magic. Oke. Dan Korea dari D&D berasal. RPG modern iya. Before that nggak ada. Let alone video game yang konsepnya RPG, nggak ada aja RPG sendiri. Oke. Berarti 74 itu kan belum ada zaman teknologi, belum ada apa. Jadi main D&D-nya gimana? Sesuai sama core dari D&D sendiri. Kalau D&D sendiri kan dia kategori game yang pen and pen paper. paper. Jadi basically kebutuhan kita adalah sebuah pen dan sebuah paper dan imajinasi. Nah, kaitan dengan D&D, justru kalau aku nggak salah, Shell mulai pakai D20 rule kayaknya nggak di D&D pertama deh kalau nggak salah. Enggak. Iya nggak sih? Di itu baru di 3 ya. Tiga Di kalau Nggak Kenapa mulai pakai empat gitu, D20 rule tuh.
Artiannya di RPG dulu ya mereka sudah mengenal ada statistik, sudah mengenal ada kelas, tapi utamanya memang hanya pen and paper saja. Nggak pakai layar, nggak pakai apa, tapi udah mulai ada konsep Dungeon Master. Mereka untuk meresolusi hasil dari kegiatannya adventure. Nah, mungkin kalau kita sekarang main video game kan ke depan kita jalan ke sini. Komputer ngasih tahu nih, lu ketemu apa yang kamu lihat, bahkan ada layarnya. Kalau dulu kan nggak ada tuh, jadi harus diceritakan sama Dungeon Master. Gua nggak bisa bayangin mereka berdua yang bikin Dungeons and Dragons. Idenya awal dari mana ya? Gabut mungkin. Iya. Antara mereka itu udah terlalu lama single atau mereka udah nikah, Kayaknya udah. bosen ngapa-ngapain sama bininya juga, terus ngumpul cuma minum doang sama makan kacang gitu. Kalau nggak salah sih Gary Gygax memang udah aktif di board gaming, karena dia juga yang bikin acara GenCon. Pernah dengar nggak GenCon? Apa? GenCon tuh exhibition buat board game tahunan. Komunitas board game pasti tahu lah. Dia yang bikin pertama si GenCon ini. Jadi memang dia udah aktif duluan di board game sebelum itu. Berarti dasar sebagai seorang game designer udah ada. Iya, ada. Oke. Nggak kaitannya dengan tabletop gaming ya. Tidak mesti harus board game maksudnya. Iya. Karena dia bikin RPG. I see. Base ini juga nggak sih? Apa Lord of the Ring juga nggak sih? Enggak. Aku rasa mungkin ngambil inspirasi. Inspirasinya dari situ kan. Tapi setahu aku juga iya sih, maksudnya high fantasy kayaknya awalnya dari si Tolkien ya. Nah di Tolkien tuh ada menarik, tapi tuh masih ingat Gandalf dia berubah tuh dari grey jadi white. Iya. Nah, itu level up. Itu level up. Itu experience point tuh. Itu level up. Itu level up. Orang dia abis ngelawan Jep. Parah. Ya. Terus you shall not pass. Gitu. Ya itu biar nggak dapat Biar experience. gak dapat experience yang lain. Makanya dia level up jadi white. Jadi ngehe juga deh. Iya, itu memang bercanda. Bercanda orangnya adalah, wah dia ngambil experience sendiri nih ngelawan Barok biar dia sendiri level up. Gimana ada konsep level up sebelum Bayang experience Barok seberapa besar. Iya, langsung lawan God. Iya juga. Tapi dropannya biasa-biasa aja. Tapi kan God of the White powerful. Jadinya powerful. Dan kalian bertarungnya juga berhari-hari. Tapi ya Wizard kan kita tahu ya di D&D gimana darahnya ya. Ya betul. Wajar kalau Gandalf tidak terlihat sekuat itu. Iya, betul. Tapi kan Gandalf tuh multi class, dia kan bawa Betul. pedang nih. Betul, dia multi class. Gak cuma bisa. Tangan kiri dia bawa staff panjang, tangan kanannya bawa pedang, terus dia bawa kantong kemana-mana dengan jubah yang besar. Ya Wizard fighter kan. Rusuh ya. Iya, kalau di Sunda tuh ada istilahnya ridu. Ridu itu ribet. Iya. Ridu kirain diulang lagi riset. Itu ridu. Itu Rido, ya Redo. Ya, aku tadi ridu, bukan ridu. Ya. Oke. Benar kan? Iya juga sih. Iya. Oke. Jadi intinya gara-gara Ridu akhirnya D&D ada gitu. Enggak. Beda ya. Itu kaitan dengan si Gandalf tadi. Tapi ya balik lagi tentang konteks. Ya D&D awalnya tahun 74 gitu akhirnya menjadi sebuah core, sebuah apa ya? Hal yang kokoh. Gue nggak nyebut itu hal yang kokoh, tapi kayak udah jadi established, selain apa ya, kayak jadi Kokoh bener. core, core dari pop culture itu sendiri gitu. Dari D&D kan muncul istilah role play juga kan. Role play, sedangkan yang gue berbeda tahu role play itu antara ketika lo udah punya istri atau punya pasangan terus ada hari-hari role play gitu. Oh menarik ya. Atau nggak bayar sesuatu terus static gitu. Tahu soalnya gitu ya. Gua masing 5 tahun gua nggak tahu apa-apa. Terus polos. Kata begitu ya. Kita nggak punya pengalaman. Ya. Sekarang aku baru tahu nih. Jadi memang ada ini ya. Di antara kita berempat cuma baru gue doang yang bisa ya. Ya, Anda saja. Kita pas kuliah ya. Bapak Gali ini ya. Sebentar lagi. Amin. Aku nggak aminin yang ini, aku bilang ini. Aku ya bila ada rezekinya kan aku juga ingin menikah Iya. Nah, intinya yang balik lagi yang gua paham tentang role play itu kan kita memerankan sesuatu. Betul. Ya, terlepas apapun itu gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih role play gitu? Mungkin dari tadi kan. Kalau gue ngambil secara garis umum ya role play ya
sesuai artinya aja bermain peran. Yang kita tahu di mana sih teater, film, it's all about role play. Nah, kalau kita ngambil ke D&D sendiri, buat gue tuh core D&D itu ada 3. Itu tuh yang pertama role play, kedua exploration, ketiga battle. Ini adalah core D&D yang buat gue gak boleh diganggu gugat. Dan yang paling gak boleh diganggu gugat adalah role play. Betul. Meskipun battle ada, menurut gue battle di D&D itu cuma matematika. Gue bilangnya gitu aja. Setuju. Bener. Gimana lo bisa ngitung? Kalau lo bisa ngitung ya udah, beres gitu. Nah, yang ngebumbuin itu biar lebih seru apa sih kita role play? Nah, konsep itu seperti apa? Karena kan D&D itu base gamenya itu kan fantasi, high fantasy, dan dimana kayak buat gua, lu bisa melakukan apapun yang nggak bisa lu lakukan di dunia nyata. Like you escape from the real life gitu kan, ke dunia yang lain, dan lu berperan menjadi orang lain untuk 3-4 jam lu melupakan masalah dunia nyata lu, dan lu have fun di dunia fantasi ini gitu. Oke. Kalau role play itu bermain peran dan istilah lo pindah ke dunia, itu berarti kan kayak ada satu istilah yang lagi viral juga, nggak tahu masih viral apa enggak, isekai juga gitu. Betul. Tapi apa bedanya gitu? Apa bedanya isekai ke dunia D&D sama isekai ke yang disebutin isekai? Ya, Coba mungkin apa ya bedanya kalau terutama yang suka nonton anime gitu ya. Isekai itu lu tertabrak truk terus lu terakhir ya kan basicnya gitu ya. Oke kayak gitu kan. Jadi isekai itu bunuh diri. Isekai itu pindah dunia. kan di game apa isekai? Yang inget yang banyak keterannya kan gitu tabrak. Iya, trakun. Ya, trakun kan. Terus tiba-tiba lu sadar-sadar, oh gue ada di tempat yang antah berantah. Tapi di situ lu masih jadi lu diri lu sendiri dengan apa ya pengetahuan lu. Dengan pokoknya semua yang lu tahu itu, tapi lu tinggal di dunia si isekai ini, tinggal di dunia fantasi ini, gitu. Kalau D&D lebih ke lu memang apa ya menjadi sebuah karakter yang baru. Iya. Jadi tidak dipisah dua bagian jadinya. Kalau kita nyebutnya metagaming. Metagame. Iya, jadi ada pengetahuan yang player ketahui dan ada pengetahuan yang karakter ketahui. Harus terpisah itu. Betul. Karena ada aja player yang masih menggabungkan dua hal itu. Betul. Biasanya bikin table nggak asik. Tuh. Iya, kadang bikin tebal gak asik. Ya misal aku contohin aja ya. Maybe kayak misalnya ada cewek cowok player nih yang mereka pacaran. Bikin karakter yang tidak pacaran. Tapi di dalam gamenya somehow kedua karakter itu saling attract by sesuatu yang kita nggak tahu, tiba-tiba ke-attract aja, tiba-tiba suka aja sama si pasangan ini. Kan tidak terjadi tiba-tiba gitu kan, itu kan karakter yang berbeda dengan karakter yang kita mainkan sebagai playernya. Termasuk juga informasi-informasi, misal player mah tahu nih kalau dia teh penjahat, begitu. Karena kita player, tapi karakter kita nggak tahu. Karakter nggak tahu. Jelas karakter mah nggak tahu. Nah, itu yang membedakan paling jelas dengan isekai. Kalau isekai kan informasi tetap kita bawa, cuma kitanya yang terlempar. Kalau ini mah memang terpisah aja. Kalau gue ngomongin soal isekai sama D&D ya, gue tuh ngebagi fantasi itu buat gue, itu tuh kayak ada tipenya, ada fantasi klasik. Itu tuh fantasi klasik yang gue bilang kayak Lord of the Rings, Narnia, kayak gitu itu Narnia juga termasuk isekai loh. Iya. Narnia isekai. Betul. Digimon kayaknya lebih relate Narnia dengan isekai dibanding maksudnya konteksnya kita main D&D gitu. Kalau Lord of the Rings gue bilang fantasi klasik tuh, dan gue bilang ya D&D pun buat gue itu adalah petualangan fantasi klasik. Betul. Fantasi klasik bukan kayak yang gue bermain tuh sebagai diri gue dan pindah ke dunia baru fantasi ya. Tapi gue menciptakan sebuah karakter yang udah ada di dunia yang ada itu. Berarti istilahnya kalau zaman sekarang lo main game RPG ya. Lo baru beli game ya, baru download, terus lo mainin pertama kali, terus bikin karakter, kayak gitu. Itu banget. Jadi D&D itu seperti itu. Cuma bedanya adalah D&D itu tidak melalui media komputer, konsol atau PC atau komputer atau semacamnya, tapi beneran media pen and paper gitu. Media yang tadi Vito sebutkan sifatnya membantu. Sifatnya membantu. Dan mungkin yang membedakan lagi adalah ketika kita bermain
game video game. itu tetap ada batasan tertentu. Jadi misalnya Ya, kita benar. mau pergi kayak anggap kita main game apa, ada map, ya udah kita terbatas di map itu doang gitu. Kalau misalnya kita ada story-nya, story gamenya, itu terbatas pilihannya. Kalau kita suruh milih kan, ada jawab apa, A, B, C misalnya. Iya. Terbatas cuma itu doang. Iya. Sedangkan D&D tidak terbatas. Iya. Itu yang jujur yang menurut gua yang bikin D&D sendiri menarik. Karena ketika DM lu ngasih, nih, lu ada dungeon A gitu. Dungeon cukup besar. Tujuannya di situ gitu. Iya. Lu explore dungeon. Sebagai kita karakter, kalau game misalnya game RPG biasa Iya, gitu kan, ya udah kita jelajahin dungeon gitu kan, Iya, iya. terbatas itu. Kalau dia nih enggak dikasih nih dungeon sama DM, Iya. enggak, gue mau pergi yang ke Ya, tempat lain. benar. Karena yang bahkan DM nggak nyiapin gitu, Betul, itu bisa. Isi deh. Dungeonnya dia udah siapin nih berhari-hari nih, nggak dieksplor. D&D itu Ya game udah. improvisasi baik buat player, bahkan kadang buat dungeon master. Betul. DM lah yang paling banyak improve. Ya pasti. Mereka langsung on the spot mencipta soalnya. Terus apa ya? Kayak tadi kalau kita lagi ngobrol sama NPC gitu kan, pilihannya ABC. Ya. Udah. Nah, si player kan bisa kalau kita main game terbatas gitu. Pilihannya ABC dan misalnya dari gamenya sendiri ya udah kalau pilih A jawabannya AB. Iya. Kalau pilih B jawabannya apa lagi. Kalau di ending enggak. Lu sebagai DM ngomong sebagai NPC kita kan nggak bisa ngasih pilihan A B C gitu. Iya. Player ternyata milih D. Kita di situ improve. Gitu. Ya. Tuh. Makanya tadi gue sebelumnya bilang kan bahwa lu bisa melakukan apapun di dunia yang baru. Ya, Iya. setiap apapun yang lu lakukan pasti Ada aturannya juga ya. Ada aturannya. Ada Ada aturan, ada ada batasannya batasan juga. Ada Tapi konsekuensi. sebebas itu. Paling ini deh kita ambil game yang kemarin jadi GOTY kan Baldur's Gate itu based on D&D. Ya. Iya. Meskipun based on D&D masih terbatas loh. Kayak ketika kita ngomong sama NPC, kita udah dikasih pilihan buat ngomong ini. Iya. Ya. Sedangkan kita kalau sebagai player D&D, kita mau ngomong apa bebas. Bisa gitu. Berat. Itu kaitan keterbatasannya ya. Tapi memang Baldur's Gate 3 itu game D&D yang paling 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 D&D sih. Paling terasa sandboxnya. Oke. Sandbox mungkin itu bahasa lain, cuma berarti tidak, tadi kan ngomongin tidak ada batasannya di D&D. Ya. Berarti gak ada batasan usia juga. Ada batasan usia. Usia apa maksudnya? Usia Usia bermain. Lu pernah lihat ini nggak di TikTok? Itu ada. Gue lihat itu konten keren banget. Dia seorang bapak, dia punya anak perempuan. Cewek ya udah lihat. Cewek gitu tuh. Yang petualangan di siapa gitu? Sparkle and gue lupa nama tira. Jadi intinya dia punya anak cewek 2 kecil kayak bahkan mau masuk SD di luar negeri, diajak main D&D sama ayahnya itu sebagai dungeon master. Dia main bertiga. Dan ya ibunya ngerekam. Anaknya itu jadi playernya. Kenapa gue itu D&D di segala umur bisa? Karena kita melatih diri kita juga buat buat interaksi. Itu tuh kayak kita DM ngasih sebuah tantangan gitu. Kita ngajarin kita buat gimana kita menghadapi tantangan itu. Misalnya kayak gitu. Oke. Makanya kalau buat batas usia menurut gue nggak ada. Oke. Tadi juga banyak kata DM buat warganet yang belum tahu. Jadi DM tuh singkatan dari Dungeon Master. Bukan GM ya. Bukan GM soalnya ada yang Sorry. Dungeon Master itu adalah game master di D&D. Oke, berarti bisa disebut GM juga sebenarnya. Gini, jadi tabletop RPG punya game masternya. Di setiap tabletop RPG namanya beda-beda. Oke. Di D&D namanya Dungeon Master. Dungeon Master. Ya, di Call of Cthulhu namanya Keeper. Oke. Di yang lain namanya beda lagi. Oke. Cuma semua mereka itu namanya Game Master. Fungsinya seorang Game Master atau Dungeon Master, terutama di D&D itu apa? Siapa yang jawab nih? Bebas. Udah. Masalah. DM. Iya, paling senior. Paling senior kan. Kalau jadi satu yang paling utamanya adalah ngatur mungkin ngatur alur atau si campaign atau one shot atau apapun itu Ya. dia apa ya agar berjalan dengan baik. Oke, gue jadi inget waktu gue nonton salah satu episode Stranger Things itu kan si Mike yang sempat jadi Iya, DM. betul. Nah, gue mikir terus Mike buka bukunya. Gue mikir itu tuh buku yang official D&D atau emang buku Itu official D&D.
Yang berapa ya? Yang awal-awal belum bahkan kayak Tapi udah Buka-buka apa dia? dia buka buku dungeon. Buka apa? Itu bukan. bukan Belum yang ini. masih masih edition berapa? Iya, monster manual kalau nggak salah. Tapi berarti yang pas dia nyebutin tentang Buka buku Vecna atau tapi memang yang pasti lama. oh Monster manual. Besar mana? oke. Karena Dan- kayaknya mereka belum Mereka VV ya. Belum VV. jelas kan itu Masih Stranger Things 1000 Tahun 80-an, settingannya di Ya, di masih- scale 80-an. Yang dulu. dua Dua. tiga lah. Oke. Si edisi. versi 2 atau 3 Versi. gua nggak tahu. Dan ngomong-ngomong Stranger Things, emang banyak referensi Dungeons and Dragons ya di Sangat. dari mulai monster-monsternya. Ya. Demogorgon pun Betul. memang Demogorgon monster di dalam Dungeons and Dragons. Vecna apa lagi? Vecna juga main player. Emang benar ada gitu. Memang ya. benar ada di Dungeons and Dragons. Dan gue juga sempat mikir pas awal Stranger Things tuh apakah ini mereka emang beneran main D&D akhirnya jadi kenyataan gitu. Ternyata bukan gitu. Bukan. Ternyata bukan. Tapi Cuma memang mereka referensi monsternya. referensinya kayak ini monsternya kayak ini gitu. Iya. Jadi mereka akhirnya diinin ke Iya. Oke, balik lagi tadi DM Dungeon Master itu berarti dia adalah yang ngejagain Jalannya si jalannya game. jalannya game gitu dan satu game D&D itu atau disebutnya campaign ya itu bisa macam-macam ya ada bisa cepet Bisa cepat, bisa lama bisa berhari-hari bisa bertahun-tahun Tahun-tahun bisa. Rekor paling lama berapa ya? 40 tahun. 40 rekor tahun. dunia. 40 tahun ada satu campaign belum beres-beres belum beres-beres. Itu jatuhnya mereka tuh kayak generasi di dunia D&D-nya. Jadi udah mungkin karakternya udah berapa kali ganti. Iya. Tapi terus tapi masih di Tapi lanjut sama. gitu. ya masih di Timeline-nya. timeline dan masih campaign yang sama juga Masih bilangnya dunia sama sih ya. ya dunia yang sama. Aku nggak tahu kalau mereka campaign yang sama atau enggak ya. Yang pasti kalau kata-kata istilah campaign selesai itu sebenarnya exaggerated karena after selesai ini Akan kita ada bisa tidak kita selesaikan tapi kita lanjutkan ke yang lain. gitu. Betul. Entah itu campaign yang homebrew atau yang bikinan sendiri atau bahkan dari bukunya selalu ada cara untuk kita sambung-sambungkan gitu. Itu bukan campaign tapi itu kayak long running game yang betul. kayaknya mereka main kayak setiap minggu atau setiap bulan. Dan itu udah berjalan 40 tahun lamanya. Jadi mungkin kaitan saat kita bilang satu campaign, mungkin yang dimaksud adalah satu story campaign. Story Kayaknya sih, utama lah. aku rasa 40 tahun ini sudah banyak story yang mereka mainkan. Story. Nah, Satu sudah season lah gitu. Ya, satu arc lah. Satu arc, udah berbagai arc nih sih 40 tahun ini. itu yang paling lama 40 tahun 40 Ya, rekor itu. yang paling cepet Paling cepet ya satu kali main. Sejam kali. Kayak ada nggak sih yang tiba-tiba campaign udah cuma ngobrol apa segala macam terus nggak sampai sejam selesai ada nggak sih? Iya, One shot mungkin Bisa ya. ada. Bisa ada tergantung ininya. gue paling cepet main 1,5 jam itu nggak roleplay itu full battle. Karena Ya. kita nyari main battlenya. Oh. Kita pengen battlenya aja, pengen ngitungnya aja gitu kan. Dan itu bisa Bisa. Bisa. tergantung DM-nya. Tergantung DM-nya, tergantung playernya juga. Kalau playernya mau main apa nih kita? Oke. Oke. Nah tadi pembatasan usia berarti harus ada DM. Nah, menurut kalian yang paling utama jika ada warganet yang penasaran banget main D&D itu apa sih? Again ini gue bertanya, maksudnya gue nggak tahu bisa benar bisa salah, tapi menurut gue nggak ada yang salah. Iya. Dari kalian masing-masing apa sih? Bukan faktor utama bahasanya kayak the number one thing if you want to play D&D apa menurut lo apa? The number one thing if you want to play D&D, aku akan bilang teman bermain ya kayaknya. Karena nggak bisa main sendiri. Well, ada sendiri. Cuma aku sih ngejar esensinya. Kayak kan esensi dari role play tabletop gaming lah adalah interaksi antar player itu buat apa penting banget. Penting. Bahkan kurang lebih itu yang aku cari dari aku main ini. Aku main sama orang-orang dan ngerasain variasi respon orang-orang terhadap variabel tertentu yang mereka hadapi, circumstance tertentu mereka hadapi, rintangan-rintangan. Itu tuh menarik banget gitu. Oke. Kalau kaitan D&D solo, sebenarnya ada varian D&D solo ya. Cuma Ya. ya kalau D&D sendiri official mah memang tidak ada Tidak ada solonya. yang Dia mainnya solonya. bersama I see. dengan orang gitu. I see. Kalau sih menurut lo apa?
Menurut gua kurang lebih sih sama ya sama Galih. Jadi ya teman bermain, kalau nggak ada ya lu main game RPG biasa aja gitu. Main video Main game video aja. Main atau yang itu yang adventure book gitu loh, yang apa sih? Yang kalau beres baca buka halaman yang Ya, Oh iya. choose your own adventure gitu ya. Iya. Nah, di beberapa yang aku tahu cuma di Call of Cthulhu sih. Yang aku tahu di Call of Cthulhu dia ngasih varian ofisialnya solo, tapi sistemnya gitu adventuring book. Jadi sekedar lu punya karakter sheet, baca story, roll dadu sendiri. Kalau pilihannya apa nanti buka halaman Tapi berapa. kasian gak sih? Ya. Temennya lagi jauh. Ya. Lagi jauh. Sampai lagi. Kalau menurut Bagaimana gua- sibuk? Tetap butuh teman juga. Ya karena buat gue tuh D&D itu apa namanya co-op store apa sih Kooperatif, kooperatif, kolaborasi. kolaborasi, Kooperatif. ya kooperatif. Yang kooperatif tuh bikin story-nya. Kalau playernya kooperatif, karakternya kooperatif belum tentu. Betul. Ya, gue lupa cooperative storytelling is it? Kayaknya It is. agak salah ngomongnya, nggak tahu. Intinya buat gue kan D&D itu storytelling yang menurut gue bukan hanya DM yang nyiapin, tapi player juga. Betul. Ya barengan Player ya. juga barengan. Makanya buat gue yang paling penting buat main D&D selain temen adalah ketika lu suka bercerita, ketika lu suka coba main D&D deh gitu. Ya. Kalau lu suka Story. suka story art, cerita. mungkin kayak lu suka bikin buku gitu, bikin story, bikin pokoknya apapun lah gitu yang dari, atau lu mungkin lu suka nonton itu juga salah satu yang apa ya, yang bikin Bisa tertarik tertarik ke D&D gitu. Tahu semisal gini deh, lu kayak abis nonton apa? Wah, gue pengen nih gue jadi ngerasain jadi Bener. ini kedua fantasi gue pengen pakai Gandalf gitu. Nah ini mau aku coba garis bawahi ya. Pengalaman aku setelah dari beberapa main dia ini muncul paradigma baru. Jadi seperti kalau aku nonton anime atau baca manga, Ini bisa dibandingkan. ini kalau gua mainin secara D&D Bisa nih. bisa nih. Bisa. Dan kemampuan ini kalau aku gini damage-nya segini. Jadi terbayangkan. Nah itu jadi muncul pikiran begitu sekarang teh. Apapun terhadap media apapun. Iya. Ngeliat toko misalnya One Piece, si Luffy, dia kelasnya apa, dia race-nya apa, terus dia skillnya apa aja bisa apa. Kalau damage weaponnya apa, damage-nya berapa, itu mulai terbayangkan gitu. Disamain sama yang ada di D&D. Kalau nggak ada, gue bilang tadi D&D itu bebas bikin. Tuh, bikin sendiri. Tinggal gimana buku aturan ya? ada tapi Guide-nya gue bilang bukan aturan. itu ya bukan aturan baku D&D itu. Bahkan banyak kan yang namanya homebrew yang kayak gitu, itu tuh aturan yang memang house rule lah, itu pun ada gitu. Jadi tinggal kalau misalnya lu mau bikin kayak Luffy kan bisa manjangin tangannya, di D&D kan mana ada ya kayak gitu. Lu tinggal ngomong sama DM-nya. Gue mau bikin kayak Gue mau bikin gini, nanti Diskusi. kita diskusi sama DM-nya oke nggak? Oh kalau misalnya oke, coba gimana gitu, atau misalnya terlalu OP atau gimana, kita atur. Berarti bisa gua bilang sebuah cerita di D&D itu tidak mesti sesuai dengan buku-buku ofisial. betul. Oke, menarik Vito tadi bahas soal rule ya. Di depan nih, ini contoh yang 3 core book-nya. Ya. Ya, ini bahas manual monster, yaitu bahas player, ini bahas DM guide. Dungeon Master. Oke. Kalian nggak usah ini ya. Waduh, aku sebenarnya harus baca ini. Saya nggak perlu. Iya. Yang penting ini, yang jelas gini. Kalau aturan main mah cuma 5 halaman lah aturan mainnya. Yang pasti gini, di dalam Dungeon Master Guide itu buku yang biasanya nge-guide bagaimana menjadi cara bermain sebagai Dungeon Master. Ada aturan namanya Rules Zero. Rules ya. Ya, aturan Rule Zero. Rule Zero ini menyatakan bahwa kalian sebagai player game ini tidak perlu mengikuti apa yang ada di buku ini. Even rulebooknya ngomong sendiri kayak gitu. Oke. Jadi jadikanlah buku ini sebagai guide, Jadi Panduan. panduan. Lu tahu kalau kesulitan buka apa dan bagaimana contoh bagusnya. Oke. Dia bilang juga kembali kepada playernya, yang penting tujuannya adalah fun. Iya. Even the book ngomong sendiri tentang Rule Zero itu. Ada. Aku nggak tahu halaman berapa. Lupa halaman berapa. Iya. Bahkan ya jujur ya, gue sebagai Dungeon Master, gue bahkan pertama kali main aja gue jadi Dungeon Master. Oke. Gitu ya. Pusing gitu. Ya, berarti yang lain bikin karakter lo. Gue mikirin nah itu bikin Lu bikin story, bikin karakternya Jadi- juga. Bikin Iya. percakapannya. Jadi bahkan gue aja sebagai Dungeon Master tuh gue nggak pernah baca Dungeon Master Guide walaupun gue punya Nah, itu menarik sih. gitu. Right.
Bener. Karena banyak yang nanya juga. Aku banyak yang nanya kayak, aku pengen jadi DM dong. Apa harus aku lakukan? Iya. Aku sih ngikutin kata-kata Masya adalah langsung nyemplung. Learning by doing. Iya, learning by doing. Karena baca itu, kembali, itu sebagai guide aja. Kamu learning by doing langsung nyemplung, cobain dulu main, udah langsung tergambarkan kok apa yang harus dilakukan. Nanti kalau sisa-sisa yang kurangnya pengen tahu lebih detailnya, barulah Baru baca. Baca Gue juga itu. akhirnya terakhir baca Dungeon Master Guide tuh cuma kalau ini apa ya? Ini aturannya gimana? Ini gimana ya? Coba deh cek gitu. Nah, karena si Roll Zero ini dia sifatnya improv banget dan sangat fleksibel, ada rule yang lo gak tahu, nggak usah baca itu pun nggak apa-apa. Cari aja caranya masuk akal gitu sebagai DM. Iya. Oke. Kalau yang paling terkenal kan sekarang di dunia Dungeons and Dragons di luar itu ada Dimension 20 sama Critical Role kan. Betul. Ya. Kalau kalian tahu itu DM-nya Critical Role, Matthew Mercer. Dan itu dia voice actor. Kalau kalian tahu Leon S. Kennedy yang Resident Evil Yang di remake. Yang di remake. bukan remake ganti. Oh, yang di remake yang ganti. Dia Sorry. Resident Evil 6 sama yang filmnya, yang CGI yang itu dia ngisi suara itu. Sama banyak lah dia suaranya. Banyak. Persona jadi yang nyori. Itu dia si Matt Mercer-nya sendiri bilang bahwa ini tuh lu gak perlu pentingin Dungeon Master Book selama gak usah pentingin aturan selama lu have fun, selama player lu having fun itu udah berhasil. Nah ini tuh untuk apa sih? Memudahkan lu aja, kayak ngemudahin lu buat sesuatu yang lebih lagi gitu. Oke. Tapi ada prasyarat kan sebelum kita bermain di D&D. Maksudnya kemarin kan Apa? sebelum podcast ini kemarin malam kan gue juga sempet Dasar mungkin. Oh, bikin karakter ya, salah satu orang dasar. Jadi ada Nah, ini contoh karakter sheet contoh karakter sheet yang sekarang. macam-macam. Sebenarnya ini kan aturan dasar kan. Betul. Jadi Harus punya karakter. harus punya karakter. Ya, karena tadi ya role playing game. Masa Vito yang masuk ke dunia itu kan bukan. Bisa aja. Iya. Iya sih, bener sih, bisa sih. Jadi karakter sini namanya Vito, dia occupation-nya warga hobis. Oke. Nah, dan emang ada aturan dasarnya seperti kayak skillnya apa, Betul. backgroundnya apa, ada kelasnya juga. Ini kembali kayak yang tadi dibahas sama Aero, kalau udah bahas ini udah masuk ke yang bagian matematikanya. Ya, Oh, I see. Betul. Iya. dia masuk aturan dasar ya. Kalau yang ini nih, yang udah bahas angka-angka ini, damage berapa segini, ini udah masuk yang bagian matematikanya. Tapi kalau kita kesampingkan ini, kita hanya ngambil bagian, ini Nama Van karakter Java, ya Paladin, jadi itu udah masuk ke role play-nya. Oke. Kalau udah role play udah bisa main. Kan bisa saja kita battle-nya kita jadikan sebuah story. Kan sebenarnya bisa aja gitu. Oke. Tapi kan karena si D&D ini adalah sebuah game system, tabletop RPG game system, ya udah dia juga nyediain fitur combat ini buat orang yang memang lebih mau explore Iya. di bagian combat yang lebih main matematikanya. I see. Pakem dasarnya. Ya, Karakter anyway gue belum sempat mainin, baru bikin karakter doang. Bisa main lah. ya bisa. Bisa. Eh, One shot ya. iya. Dan nggak perlu takut ya, maksudnya nggak perlu takut. Aduh bingung bahasanya apa segala macam, karena tadi balik lagi rule number one-nya having fun, yang Itu banyak keduanya mention kata-kata fun itu. harus cari teman main yang jelas ya. Iya. Sama Iya. Ya minimal berdua lah, lu sama DM-nya gitu. ya maksudnya nyari, kalaupun berdua yang satu emang yang udah bukan paham ya bahasanya, udah tahu main D&D lah, udah pernah main D&D apa segala macam gitu kan. Kalau bisa sih ya. Kalau bisa ya. Jadi kayak gua korbannya ya. Akhirnya positif. Kalau enggak ya lebih effort aja sih. Iya, Ya, jadi lebih effort harus Baca lagi, harus ini lagi. Tapi memang walaupun buku itu setebal itu, kembali ya, sebenarnya aturan mainnya pendek dok, cuma 6 halamanan kalau nggak salah. Sisanya lebih ngejelasin kayak kelasnya ada apa aja, isinya skillnya apa, kelasnya skillsnya apa aja, isinya apa aja. appendix gitu, summary dan appendix. Kalau rulebook kan cuma 6 halamanan. Lebih ke kan balik lagi ke guide. Misalnya kayak lu ada di hutan. Terus diamnya, gue ngapain di hutan, gue bisa apa ya? Kalau benar-benar blank, benar-benar kosong, Ya dulu. ternyata gue bisa ngapain aja nih di rulebooknya, Iya. si aturan kan. Ada randomizer Tapi juga. boleh, lu mau bikin sendiri, ya terserah. Ya terserah. Atau misalkan warganet bingung banget gitu tentang D&D ya, tinggal mampir ke warga hobis aja sih. Yoi. Jalan Ciablas nomor 132. Betul.
Ntar pasti ada Galih juga sama Eru tiap hari loh. Enggak. Enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Datang kok. Insya Allah ya, betul, Insya Allah. betul. Buat ngajarin tentang D&D. Boleh. Ngajarin role play. Iya, spesial saya. Kok ya Vito yang ngomong terdengar aneh. Ya, kebetulan yang especially yang saya pelajari D&D. Karena kembali tabletop RPG teh ada banyak. Salah satunya Dungeons and Dragon dan memang yang the first one sih, pionir. Ada banyak kan, ada Shadowrun, ada Cyberpunk. Nah ini soal Cyberpunk nih, orang-orang nyangkanya Cyberpunk pertama muncul dari video game nih. Cyberpunk 2077. Tabletop RPG dulu. Iya, tabletop RPG dulu. Tabletop RPG dulu. Role playing RPG. Fun fact. Fun fact. Fun fact. Ya anyway, ya tadi gitu, nggak harus diajarin sama Raditya Dika atau Bang Indra Aziz gitu. Ya, kalian datang aja gitu ke sini. Betul. Yang penting tadi having fun. Yes. Betul. Ngomong-ngomong having fun, gue pengen tahu dari masing-masing awal main D&D. Oke. Dari Eru dulu aja. Bro, awal main D&D kapan? Awal tahu D&D. Oke, awal tahu D&D itu dari internet. Gue nonton Critical Role. Gue nggak ngerti itu sama sekali, kayak Ngapain sih mereka ini? ada orang Nah, beneran random muncul Critical Role di situ. suka konten-konten fantasi gitu. Oh. Lagi Konten fantasi yang lain. wah. Atau lagi ngewibu. Tuh lagi kayaknya tahun lalu, awal-awal 2000, akhir-akhir 2000. FFP itu ke gue dan segala macam. Gue emang suka pop culture gitu ya. Gue suka anime dan gue suka movies dan everything. Lord of the Rings apalagi. Favorite movie gue. Gue ketemu di TikTok tuh kayak ada, lu tahu gak sih konten yang dia tiba-tiba jadi barista tapi pakai pakaian fantasi? Tahu. Oh, si apain yang badannya agak gede kan? Tahu. Quincy Tavern. Quincy Tavern bagus banget. Quincy Tavern. Terus beberapa gue tuh ini apa? Kayak, oh ini kan fantasi ya. Kalau ngikutin Quincy Tavern pasti ngelewat lagi yang lain tuh, yang si Paladin, yang si Apotek. Ada mereka pernah kolaborasi tuh. Mereka ternyata tetanggaan. Ada kasus. Waduh. Gak salah. Begitu ya? Aku gak dalemin sih. Gue gara itu, terus makin lama tuh makin muncul konten fantasi lain, terus ketemu ada Critical Role. Yang itu bukan sebelumnya ngeliat ada orang berdandan sebagai elf mungkin atau sebagai tavern master gitu. Terus tiba-tiba ini ada apa, orang Cuma ngumpul duduk-duduk 7 orang ya. duduk ngobrol terus tiba-tiba bermain peran gitu. Kayak, ini apa gitu. Oh itu Dungeons and Dragons, akhirnya gue tahu gitu kan, Dungeons and Dragons. Yang sebelumnya gue udah pernah denger tapi cuma kayak denger selewat dari film atau kayak. Akhirnya gue mulai nontonin mereka, gue masih belum ngerti rules ya kan. Ternyata seru dan ini bermain peran, kayak gue ngeliat ekspresi mereka kayak gimana. DM-nya itu kayak gimana, si Matthew Mercer-nya itu kayak gimana. Akhirnya gue ketemu sama gue nonton, oh ternyata di Indonesia ada. Kebetulan gue waktu itu nonton di YouTube-nya D&D Jakarta langsung. Yang di Jakarta, terus gue lihat di description-nya itu ada grup Discord. Gue masuk dan di situ gue pertama kali diajarin main D&D. Dan experience gue online untuk pertama kali main D&D itu. Gue diajarin, shout out to Bang Yuki, dia yang ngajarin gue, sensei pokoknya. Dan gue langsung main game yang unik. Oh nggak pakai role ini? Dia bikin. Oh maksudnya kelas-kelasnya? Iya. Dia bikin sebuah buku hobinya dia yang dibuat secara kelas baru, dunia baru. Dan yang gue mainin itu bukan dunia high fantasy yang gue pengen. Tapi? Pertama kali gue main dunia yang kayak Cyberpunk. Oh future. Kayak Final Fantasy 7 lah gue bilangnya. Kayak gitu-gitu. Masih ada fantasi tapi masih modern juga. Gue bilang kayak, kok D&D gini, tapi asik gitu. Ternyata dari situ pandangan gue soal D&D itu makin luas. Tapi D&D itu bukan cuma sekedar high fantasy doang kok, lu bisa bikin kayak gimana aja. Dari situ gue pengalaman main, terus-terusan main di D&D Jakarta. Terus gue akhirnya ketemu teman-teman online gue juga yang mereka juga pengen main D&D, tapi mungkin terlalu malas untuk ke Discord server nyari sendiri kayak gue, karena bahkan sebelum dari Jakarta gue tuh kayak nyari-nyari Discord server di luar negeri yang main kayak gitu saking makanya tadi konteks teman itu penting. Akhirnya gue ketemu teman gue yang pengen main D&D, terus gue karena gue udah punya pengalaman lah main D&D sekali 2 kali, udah gue di soal kan. Dan ya
So, gamenya sangat di luar aturan, sangat jauh sekali dari fun. Wow. Tapi yang paling penting apa? Fun. Have fun. Sampai mungkin kalau pengalaman offline, baru tahun ini gue pertama kali bareng Roldan mungkin. Oh yang kemarin itu pertama kali. Pertama kali gue main offline, and gue bisa bilang emang main offline jauh lebih imersif, lebih menyenangkan daripada. Bukan artinya online gak menyenangkan, itu tetap menyenangkan, tapi lu bisa rasain hal yang berbeda ketika. I see. Syal, lo gimana? Pertama kali kenal dia? Gua pertama kali kenal D&D jujur gue lupa. Pokoknya sampai satu titik yang gue tahu oh ada D&D nih. Dungeons and Dragons. Gue juga dulu suka board game kan dan lain-lain. Gue suka nonton film. Terutama yang gue cari itu memang story. Itu bukan cuma dari anime, dari movie western dan lain-lain, dari fantasi. Terus gue juga suka main game. Rata-rata game yang gue mainin juga heavy story gitu. Jadi ketika gue tahu D&D yang gue juga nggak tahu dari mana asalnya gitu. Terus ini kayaknya asik nih bikin main ini gitu. Terus gue sempat ngajakin teman-teman gue juga. Mereka tertarik nih. Oke nih. Tapi kita nggak ada yang tahu nih main D&D itu gimana. Terus tapi pengen banget gitu. Terus gue bukan kayak dia yang nyari gitu kan. Ya udah gue lihat, oh ada starter setnya nih, gue beli. Terus ya udah deh. Oh ternyata butuh DM. Di antara semua, Selalu ya. akhirnya nggak ada yang mau nih kan. Kayak ya udah deh, gue aja yang jadi DM gitu. Apalagi karena balik lagi, gue senang story, senang bikin ya kayak gitulah ya. Ya udah, gue coba baca. Gitu. Baca. Tahun berapa itu? Masih kan 2000 belasan, 2000 gue lupa. Mungkin 15-16 gitu. Akhirnya gue baca kan itu. Ya udah main lah kita sekali. Terus balik lagi. Main D&D itu yang susah adalah menentukan waktu bersama, kumpul. Nah, akhirnya setelah main sekali kita fun nih. Main 2 kali. Gue lupa akhirnya main 2 kali atau 3 kali. Terus nggak nemu lagi jam kumpul. Pada sibuk. Biasa gitu tuh. Iya gitu kan. Selalu. Yuk main D&D. Ayo gini. Hari ini oke. Tiba-tiba nggak bisa kan. Akhirnya karena gitu terus ya udah. Akhirnya kalau nggak salah gue ketemu sama Kojemi. Animart. Nah, yaitu akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya diajak lah campaign di situ. Akhirnya gue jadi player. Akhirnya terjerumus jadi DM yang akhirnya gue jadi player nih. Dan di situ gue ngerasain serunya. Oh iya, ini role play gimana? Terus kita ngebangun story bersama kan gitu. Di situ yang akhirnya terjerumus lah gue lebih dalam di situ. Gue di situ juga kenal ya tadi Critical Role. Gue di situ nonton Critical Role dari dari season 1 sampai sekarang gitu. Gue ngikutin semua kecuali season 3 rada ini bukan malah sih lebih waktunya gitu. Jadi nyari waktunya. Akhirnya jadi fans juga kan ngelihat mereka imersifnya gitu. Gue pengen bikin D&D yang kayak gitu. Pengen table yang kayak gitu. Walaupun mungkin sampai sekarang belum sampai kesampaian banget gitu. Sampai titik tertentu udah lah, tapi belum sampai yang se-imersif itu gitu. Akhirnya di situ akhirnya ketemu Galih juga, kita di Roldado ID gitu. Tapi ya ya itulah kurang lebihnya di situ. Walaupun akhirnya gue tetap jadi forever DM gitu ya. Paling kalau ada yang digantiin siapa mau bikin campaign gitu ya udah gue ikut jadi player. Walaupun pada akhirnya ya udah kayak kita jadwal main misalnya kemarin kan seminggu 2 kali gitu. Ya hari Selasa sama Jumat. Selasanya gue, Jumatnya si A sama si B gitu. Jadi tuker-tukeran. Jadi minimal tuh kita jadi jatuhnya main 3 campaign gitu. Tapi yang hari Selasa tuh pasti gua. Hari Jumat ya ganti-gantian. Kalau mereka nggak bisa tetap gua. Itu offline. Nggak kepikiran online. Online tuh jujur balik lagi. Gua lebih seneng ketika gua pernah nyobain online sekali. Nggak udah kenal sama offline duluan ya. Nggak dapet gitu kayak. Nggak dapet Feel-nya beda ketika lu ketemu online sama online gitu sama offline. Ketika offline
gue bisa ngelihat player-player gue ekspresinya kayak gimana, kebingungan, terus lagi misalnya negosiasi dan lain-lain gimana gitu kan, terus kayak gue kasih info tiba-tiba yang mereka ini, loh kok gini gitu kan, itu ya Intrik atau apa. nah itu bisa macam-macam. Kalau online gue lagi ngasih info plug, Ya udah. internet sana putus gitu kan, Iya, ngulang lagi. ya. Nggak dapet feel-nya. Betul. Iya. Kadang-kadang udah nge-build nih udah Story. immerse, Iya. build emotionnya udah ke-build nih tiba-tiba. Kalau yang di sana tiba-tiba putus, terus tiba connect lagi, tadi apaan? Kan langsung ya. Iya. Masalah mic. Ngeganggu pace. Iya. Kalau Pace-nya keganggu. lo gimana, Li? Kenal dia? Sama aku lupa juga kata-kata D&D ini masuk ke pikiranku lewat mana aku juga lupa. Ya pasti kalau pertama kali aku main bukan bener bermain man. Bener-bener nyentuh nyobain main karakter itu sekitar tahun 2014. Dulu board game cafe belum banyak di sini. Oke. Waktu itu Di Bandung ya? Ya. Aku waktu itu main di Game Corner dulu. Di daerah Gardu Jati. Sekarang udah nggak ada. Oke. Dulu aku main sama yang punya Kayaknya namanya Floris. Teman-teman sini pada tahu, pada kenal. Iya. Aku main sama dia bikin karakter. Aku bahkan di situ belum tahu role D&D itu udah pakai role updatean yang mana nih. Apakah yang kalau sekarang kita udah terakhir namanya 5E. Oke. Yang waktu itu aku bahkan nggak tahu berapa. Bikin karakter, main sebentar, that's it, lupa, nggak main lagi bertahun-tahun. Oke. Hingga akhirnya aktif kembali di tahun 2019-an lah. Tahun 2019-an Gara-gara? ya ketemu sama dia juga nih. Oh. Ya, di situ Dan baru. akhirnya mainin game yang di DM-in sama Marcel gitu. Enggak kayaknya. Well, pertama kali main bukan DM sama Marcel, tapi kita berdua jadi player di tempat lain, di DM sama teman. Oke. Itu pertama kali main kita main yang ini. Nah, ini starter set ini. Oke. Yang Pandal Farwich ini bagus banget. Ya, dari situ main terus sampai sekarang. Forever. Forever. Insya Allah. Insya Allah. Gue berharap dia jadi DM. Iya, Emang Gali belum pernah jadi DM? Pernah. aku lebih aktif sebagai player. Ya, aktif dibanding lebih. sebagai DM. Jadi biar gue bisa istirahat gitu kan. Biar gue bisa main jadi player gitu kan. Gue aja sekarang jadwal main D&D itu. Sekarang ya gue lagi ada 4 campaign. Heeh. 3 kali dan ada yang 2 minggu sekali. Iya. Gue jadi player. Ah. Sisanya. Ah. Yang sebelumnya gue sempat main seminggu 5 kali. Ah. Gue 4 nge-DM. Tahu? Ya harus nyiapin yang MA, PC-nya 1, 2, 3. banyak banget sih. Emang banyak banget sih. Lagi passionnya. Tapi kan yang penting fun. Betul. Yang penting fun kan. Rusuhnya nggak fun kayak buat dia waktu itu. Soalnya terlalu banyak dia urus. Kayaknya gue juga sempet deh nge-DM-in kayak dia sampai 3 atau 4 kali 1 minggu gitu. Iya. Tapi gue kayak gue nocturnal jadi gue Nggak tidur. Iya, yang penting fun. Yang penting fun. Betul. bikin gue ini buat mas sebagai seorang pertama kali juga gue jadi itu buat teman-teman gue yang katanya lu udah main D&D kan ngajarin gue gitu. Iya. Dalam seumur hidup gue tuh gue intinya ceritanya adalah gue menyiapkan mereka untuk pergi ke suatu treasure hunt. Oke. Mereka harus mencari harta karun. Iya. Intinya gitu. Di tengah perjalanan mereka tuh nyasar di suatu hutan enchanted forest yang agak horror. Iya. Dan mereka keluar dari sana. Gue meskipun online dengar suara panik-panik mereka. Iya. Dari forest, Iya. yang mana nyiapin NPC. Iya. Nyiapin bahwa kalau mereka keluar dari sini, mereka akan tetap sama NPC ini. Mereka Iya. Hal biasa. yang baru jangkai dari main baru 2 bulan gue main, gue langsung DM. Jadi kayak gue baru main beberapa minggu gitu, langsung DM. Gue belum tahu yang namanya spell Speak with Things. Oh iya. Oke. Iya. Itu spell yang intinya ngebuat lo bisa berbicara sama tumbuhan. Sama tumbuhan. Oke. Itu aja. Gue nyampe lo ini ada rumah, gue kasih mapnya kan. Iya. Gitu. Ini di sini tuh rumahnya ini, terus pohonnya di sini. Iya. Oke, gimana gue mana? Iya. Ya, spell itu dong gitu. Spell apa? Speak with Cewek Things. animal. Plant.
gue mau yang gede dan gue harus berimprovisasi menjadi satu gitu. Iya betul. Gak expect akan Nggak pernah kan jadi pohon kan? Iya. gue tiba-tiba pohon gitu kan. Nah, aku tidak punya nama gitu kan. Tiba-tiba gue yang harus role play, nggak ada di skrip, nggak ada dalam, kok tiba-tiba kesini. Iya. Fun. Betul. Serunya di situ. Memorable ya. Iya. Ngomongin hal-hal yang memorable sebenarnya sebelum ngomongin hal memorable itu gue pengen tahu dari masing-masing kalian kan yang udah main D&D banyak main D&D itu masih ingat gak sih karakter pertama kalian apa, siapa namanya, terus campaign Aku ingat pertamanya apa? Oke, karakter yang aku buat adalah pas aku main di tahun 2014 itu. Iya. Yang aku main sebentar doang dan aku lupakan. Aku Iya. buat kembali di tahun 2019 dan aku mainnya sampai sekarang. Oke. Aku udah main 5 tahun sampai sekarang dan baru sampai level 9 ya. 9 kemarin. Kemarin banget, hari Selasa. Oke. Hari Selasa banget tuh kita baru masuk ke level 9 setelah tahunan tuh. Dia seorang paladin, namanya Exodar. Exodar. Iya, namanya Exodar, dia seorang paladin yang menyembah dewa namanya Helm, dewa Helm. Dia lawful good. Ada stigma yang bertebaran di kelompok kita. Iya. Kalau si Exodar ini orangnya sering mati. Dia udah mati 3 kali actually. Oke. Dan bangkit kembali. Oke. Mati dan bangkit kembali. Untuk setiap mati itu si Marshall tuh kan dia DM-nya waktu itu. Ya sampai sekarang dia DM-nya. Yang si Exodar ini. Dia harus memikirkan bagaimana caranya supaya si Exodar ini bisa kembali hidup. Kan oke, dalam dia ini kalau HP lu 0 tuh lu memang tidak sepenuhnya mati. Oke. Kalau HP kamu 0 tuh kamu pingsan. Oke. Lalu setelah kamu pingsan, kamu harus Death death save. saving throw. Namanya death saving throw. Nah, ya nanti penjelasan bisa lebih lanjut. Kalau gagal death saving throw, baru kamu mati for good. Kalau udah mati, ya udah mati. Jadi di D&D itu sebenarnya kehidupan mati dan hidup itu tidak simple. Jangan dibuat simple. Kalau dibuat simple, ayo deh gue kena damage aja deh. Mati tetap bisa hidup lagi. Tidak semudah itu. Nah kaitannya si Exodar ini matinya udah 3 kali. Karena dia seorang tanker. Oke. Seorang tanker. Tapi orang anak-anak pada bahasnya adalah dia mah orangnya konyol. Apa enggak? Tokohnya tuh dia calm, compose. Dia calm, compose, pemberani, suka bantu orang. Iya, Suka membantu orang. Iya. Sure. Banyak kondisi-kondisi yang memang memaksa dia terbunuh. Enggak sih. Iya. Iya. Dan kala terbunuh, Masa harus mikirin bagaimana cara mengembalikan dia karena di kondisi itu memang si Exodar ini party leader. Party leader. Udah terjadi 3 kali. Ya, aku sih itu aja yang jadi memorable karena aku tuh selalu membuat dia tuh sosok yang keren. Iya, sure. Aku tuh menciptakan dia sebagai sosok karakter paladin yang keren gitu. Oke. Tapi entah karena partiku yang brengsek atau aku yang orangnya atau aku orang yang begini atau aku yang orangnya begini jadi dibuat dia tuh seolah konyol gitu. Iya. Waktu itu ada kasus penting ya. Kita lagi berada di ini story-nya ya. Kita lagi berada di sebuah camp musuh. Oke. Kita lagi infiltrate ke camp musuh. Terus Exodar ini dia menggunakan heavy armor. Berat. Kalau menyelinap ribut. Klang-treng bunyi armornya. Saat aku berjalan, aku harus roll stealth. Ya, aku harus berusaha untuk tidak terlihat. Dalam game D&D ada istilahnya natural one. Kalau kita roll D20, angkanya 1, itu automatic fail. Dan critical failure namanya. Aku terjatuh dan ketahuan oleh musuh, di mana aku leader yang mau nyelamatin orang gitu ya. Aku ketahuan musuh, seluruh party aku ketahuan musuh juga dan tertangkap. Ya, di situ terlihat banget kalau aku seperti sosok yang konyol banget gitu sih. Exodar padahal dia keren banget gitu. Yang gue pengen tekankan, Ya. ketika lo roll dadu buat stealth, lo rollnya angka 1. Angka 1. Iya, itulah namanya natural one. Bisa terjadi selama dadu membolehkan dadu hasilnya bagus, rollnya dadu atau dia membolehkan. Selama dia membolehkan, selama hasil roll bagus, itu bisa terjadi. Kaitan yang barusan di kasus yang itu, punishmentku cukup besar karena aku troll 1 itu. Aku jadi tertangkap, which kalau tertangkap itu effort kita jadi sangat lebih sulit lagi gitu loh. Oke. Nah, that memory banyak
Dan itu aku kalau harus aku ceritain mah banyak pisan. Iya, Cuma ya kalau yang paling memorable buat aku dia udah mati 3 kali dan hidup lagi. Si Marshall selalu ada cara buat. Kalau memenya sih setiap si Exodar ini mati, Iya. temen party lain harus ada sacrifice ya. Betul. Harus ada sacrifice something. Iya. Tapi juga dapat power. Atau gimana sih? Coba jelasin sih. Apa ya? Pokoknya biasanya ya, kalau Exodar mati, itu ketika habis dibangkitin ya, salah satu partinya itu akan semakin kuat gitu. God. Kenapa Shal? Kenapa? Partinya semakin kuat. Karena gini, demi membangkitkan dia, mereka kontrak lah sama Demon. Kontrak lah sama Demon. Get it. Oke kan? Mereka semakin kuat ya. Tapi karena ya cuma maksudnya ada resiko tertentu. Mereka jadi harus kontrak sama Devil. Dengan resiko yang harus mereka tangani sendiri. Gitu. Karakternya agak beban ya. Iya, betul. Sebenarnya gini, karakternya nggak beban, role galinya yang beban. Aku tuh sengaja gak bawa-bawa itu. Iya. Gak bawa botol jelek. Iya, ya udah. Roll Jack ntar kita bahas. Iya, oke. Tapi anyway, itu kali dengan Exodarnya. Kalau Marshall, karakter pertama masih ingat. Karakter pertama yang akhirnya gue jadi player ya. Iya. Gue itu karakter pertama gue namanya Zil. Dia tuh rogue. Karena gue memang suka tipe-tipe yang sneaky gitu. Gue pertama kali bikin rogue. Dan awal-awal gue bikin itu udah langsung level 9. Kok bisa? Itu pertama main. Pertama kali main. Karena waktu Karena lo DM. Bukan. Karena gue waktu pertama kali masuk itu tuh campaign udah berjalan kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun. Oke. Jadi karakter mereka udah tinggi. Tinggi. Udah Iya, level segitu. Jadi gue masuk gue harus menyesuaikan. Oh. Gitu. Dan di situ tuh karakter gue tuh chaotic banget lah. Iya. Namanya Rogue. Udah gitu emang arcane trickster yang suka nipu dan lain-lain gitu. Di situ tuh ada gue sampai bikin apa ya? Ada barang menarik gue ambil gitu. Emang salah satu anggota Thief Guild gitu. Jadi ya udah ada yang menarik ini. Jadi suka mencuri. Ada yang suka mencuri, suka judi lah pokoknya kayak gitu-gitu. Sampai ada satu titik ya kayak gue pernah maling di sebuah toko yang apa ya? Ternyata ada kayak CCTV dan semacamnya lah gitu. Yang terlihat karena kan biasa nggak ada teknologi gitu. Nah, kota ini teknologinya cukup canggih. Ini bukan cerita beneran kan tapi cerita gue kira saking Alhamdulillah hanya D&D saja. D&D aja. Nah, ya di situ mendalami karakter harus lakuin. Untungnya gue bisa punya skill namanya disguise self. Jadi gue bisa berubah jadi orang lain gitu. Nah, di situ gue maling. Tapi gue disguise self. Jadi dulu tuh gue party dari cuma ber-6 sampai ber-10 yang akhirnya kita split party gitu. Jadi jadi beda tim, beda hari lah mainnya. Dan di situ tuh akhirnya gue mencuri sebagai karakter dari party sebelah. Jadi gue disguise jadi party sebelah. Wah, menyamar menjadi party sebelah. Gue ngambil, ketahuan. Pokoknya akhirnya gue berhasil kabur kan. Nah, ternyata karena gue berubah jadi itu, party sebelah waktu naik ke kota itu di wanted. Aku ke sebelah gitu. Interaktif ya. Jadi tapi di situ yang salah satu karakter gue yang chaotic gitu, sampai gue punya ada satu momen yang ada satu lah bisa dibilang moral kompasnya, temen gue jadi moral kompasnya yang selalu ngikutin, lu jangan nyuri, selalu ngejagain lah gitu, walaupun ketika swiper jangan mencuri. Nah, melek, ya gue ambil juga gitu kan. Sampai ada momen yang dia tuh mengorbankan diri demi nyelamatin party, terus dia akhirnya kayak ketangkep atau pokoknya entah ketangkep kita atau meninggal yang kita nggak tahu ini akhirnya dia gimana. Karena dia karakter ini deket banget sama karakter gue, itu ngebuat bisa dibilang karakter gue develop di situ. Dia udah ngorbanin diri buat party kita dan lain. Di situ udah kan ada alignment kan di situ gue berubah jadi netral. Udah. Jadi ketika gue mau nyuri, gue inget lagi si itu selalu ngingetin gue jangan.
Di situ development karakter. Itu karakter pertama. Ya. Lo gimana? Karakter pertama lo? Player apa ya? Karakter pertama gue, game pertama gue berarti ya. Karakter dan game Game pertama. Oke. Gue bisa bilang itu mungkin pengalaman yang ada tidak menyenangkan ya. Oke. Ini online. Oke, jadi gue tadi gue udah ceritakan gue masuk ke D&D Jakarta. Terus gue ketemu sama salah satu DM sensei Bang Yuki ya namanya. Dia ngajarin gue buat main D&D dan gue langsung main di one shot. Itu sekali tamat. Yang custom tadi itu? Yang custom itu tadi. Di level 8. Level ya. Oke. Level 8. Dan gue baru pertama kali main gue belum ngerti. Plus bukan yang official ya. Bukan Makin pusing official. lagi harusnya sih. Tapi gue dibolehin buat pakai karakter apa? Oh, pakai yang kelas dari sini juga boleh. official. Oh, oke. Nah, ada beberapa yang pakai kelas homebrew-nya. Gue sendiri, salah satunya sendirian yang pakai kelas official dari D&D. Nama karakternya itu Rainstorm Terranfell. Dia seorang human dengan rambut putih dan hitam. Terus pakai kacamata. Terus dia paladin. Saya paladin out of Ancient. Oke. Dia penggambaran gue banget. Gak bisa ngomong sama cewek, gagap. Begitu. Intinya dia tuh kayak representasi dari gue lah. Gue bikin karakter itu kayak gue pengen dia ada jadi lebih baik. Karena di hidup nyata tidak bisa. Tidak baik. Diwakilkan saja sama Rainstorm. Jadi karena gue main sebagai Rainstorm yang nantinya ketika setelah game ini gue kembali lagi. Di game ini gue intinya adalah seorang kayak paladin fantasi biasa gitu. Tiba-tiba dibawa ke sebuah dunia yang Saber. like future punk gitu kan. Intinya gue bukan kesalahan, itu kan tipe gamenya tuh Epic Encounter. Kalau yang nggak tahu Epic Encounter itu adalah sebuah one shot yang fokusnya tuh battle. Dan emang hard battle gitu. Banyak juga Epic Encounter, musuhnya masih kuat. Gue di level 8 gue melawan sebuah musuh yang gila-gilaan, capek banget pokoknya itu. Roleplaynya itu kayak cuma setengah jam. Kita ngalahin monster itu 3 jam. Ya. Monster Hunter-nya emang seru gitu kan, harus kemana dan akhirnya monsternya semua orang tuh di table tiba-tiba gila ini susah banget ya. Fake kan tapi susah banget. Terus dia si Bang bilang tadi saya yang punya Sentinel just me. Gue punya yang namanya feature Sentinel. Iya, kalau kena gebuk, teman kena gebuk. Kalau musuhnya kena provoke opportunity ke gua, dia nggak bisa kemana-mana. Iya. Dia bakal stay di tempat. Sedangkan waktu pas battle itu ngehit dia terus ngejar dulu. Ya, Padahal harusnya enggak. harusnya enggak. Yang Dan lo lupa. Wajar. Oh, belum Wajar tahu. karena pemain baru gitu. bicara karakter sheet ada. Iya. Gak sempet membaca lah. Pemain baru biasanya kan level 1 aja udah bingung kan. Dikasih level 8. Kapan gitu kan? Lebih banyak yang harus dilakuin ya. Banyak yang bisa gue lakukan. Terus DM gue tuh, Sentinel apa ya? Gue bahkan nggak tahu kan. Terus ada salah satu player yang itu tuh bilang, wah anjing lu gitu kan. Gamenya nggak asik gara-gara lu nih. Oh, kompetitif sekali orang itu ya. Ini online kan tapi kan? Ini online. Ini online. Kalau offline nggak online. Udah share ya. Gue udah males sih gue. Tapi cewek loh dia. Gagap sekarang. Aman. Intinya buat gue kayak gitu ya. Terus dia live tanpa bilang apa dia bilang kayak Enggak tuh, itu di tengah game. Udah beres. after game. Oh. After game. Soalnya tuh ketika mereka nggak tahu gue Sentinel, wah ini gila. Iya. Gue capek main. Ternyata emang capek. Iya, Kita selesai setengah 2. Iya. Setengah 2 malam baru Berapa selesai. jam itu? Dari kita main berarti jam 9. 9 malam. Terus kayak roleplay beberapa kali, battle-nya 2 kali. Yang pertama dan yang terakhir tuh makan 3 jam. Nah, itu kan gue punya Sentinel yang gue nggak tahu itu fungsinya apa, itu baru banget. Iya. Dan ketika gue dibilangin lu nggak asik gitu kan, itu ngebikin gue agak ternyata begini. Makanya teman itu penting buat gue tuh, buat teman penting itu. Tapi ya untungnya DM gue orang yang baik. Gue sampai sekarang pun masih main sama Bang Yuki dan gue lagi jalan campaign juga sama dia sekarang. So mungkin gue udah nggak berhubungan sama player yang
Gue gak pernah main lagi aja sama orang itu. Gue ngehindarinnya gitu. Anyway, soal player yang bikin pengalaman main gak asik, menurut kalian apa sih? Ada nggak sih, kan maksudnya kan balik lagi core of D&D itu having fun. Ya. Ada nggak sih player atau orang sebenarnya yang harus dihindarin gitu, atau harus dikasih tahu dulu gitu apa segala macam ketika main D&D? Kalau menurut lo gimana? Kalau harus dihindari. Atau sempat ada kisah, aduh ternyata gua kira orang ini, sorry bukan gibah tapi cuma cerita aja. Ya, review, Jadi review. review kayak iya, anyway intinya gua kira orang ini asik ternyata enggak gitu ya. Menurut lo apa? Kalau Again, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kalau aku bilang dihindari, exaggerated sih. Kalau soal diomongin, ada yang perlu. Ya aku based on pengalaman aja. Aku kurang sepakat sama idea di mana kalau ada karakter D&D-mu yang melakukan kegiatan yang beyond aneh atau beyond, misalnya ada lava terus lu loncat ke sana gitu. Terus si player bilang, inilah yang akan karakter gue lakukan. Aku sebenarnya kurang sepakat dengan kata-kata itu. Karena mau gimana pun itu karakter yang bakal kamu lakukan, itu tuh yang bikin teh lu gitu. Jadi that karakter comes from your own mind. Oke. Susah itu. Ya ada lava terus dia pengen loncat, kenapa gitu. Kalau dia nggak bisa ngejelasin kenapanya dengan baik, aku akan agak sebal ya. Di situ dikasih tahu Tanpa sebab gitu. tanpa sebab. Kalau tanpa sebabnya gak jelas gitu, kenapa sih lo tuh gini? Pasti tidak hanya aku yang kesal, tapi player yang lain pun akan kesal karena pasti pace-nya keganggu. Jadi beban. Jadi speed game-nya pasti keganggu. Kayak, apa sih, ngapain sih lu teh gitu? Bikin muncul, lu teh ngapain sih gitu. Jadi mending nge-roll natural one gitu, bikin kocak. Dan ketahuan sama ini ya. Jangan blenge gitu kan. Jadi, Tapi ada reasonnya. Iya, reasonnya jelas daripada Lu tiba-tiba loncat gitu. Wah, ada air terjun. ya gue penasaran aja, terus gue pengen loncat. Kenapa? Lu penasaran? Mungkin ada background story yang bikin dia penasaran kenapa. gue pernah bermimpi ketika gue ketemu lava. Kalau itu mungkin oke lah. Gue ngetes equipment gue nih gimana. Ya enggak, dia memang for no reason ya ini. Ya emang karakter gue aja chaotic, terus gue loncat gitu. Karakter lu tuh lu yang bikin gitu. It comes from your mind. Aku juga yang chaotic. Itu based on my experience, ada yang begitu. Kalau ada alasan misalnya lagi at the middle of the game gitu, lagi tengah-tengah permainan terus tiba-tiba harus cabut apa segala macam, gimana? Ada nggak sih? Banyak kan? Aja. Maksudnya lagi main, dia harus pergi. Ya, sangat sering terjadi. Sangat sering terjadi. Sangat sering. Terus gamenya, campaign-nya selesai. Biasanya karakternya kalau gue pribadi, gue mainin. Dia mainin DM biasanya. Dimainin dem. Oh gitu. Jadi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi NPC lah ya. Jadi dipangmainkan dulu lah sama DM. Atau bahkan sama temennya mungkin. Ya, kalau mau temennya mau mainin. Mainin dulu lah. Gue harus ke ini nih. Cewek gue. Iya. Kalau dia Sombong. Iya. kalau dia ikhlas karakternya mati. Tapi itu nggak apa-apa, maksud itu lumrah. Apalagi Player ketika Iya. Bahkan biasa. konsen ya, sama-sama konsen. Biasa sih kalau di kita kalau yang ada big choice yang memerlukan dia, ditelepon. Ditelepon. Gini. Gimana nih? Lu mau ngapain? Karena big choice soalnya. Kalau misalkan nggak big choice mah, Yang nggak big ya choice, udahlah Pak. gitu. Kita kan udah maksudnya main udah lama gitu kan. Udah tahu juga karakter dia kayak gimana. Biasanya jadi tahu kayaknya kalau misalnya tadi si Exodar mah pasti milihnya gini. Dan biasanya naturawan gitu. Iya. Ya biasanya kalau dia nggak ada suruh nge-roll, gue cari yang rollnya mirip-mirip jelek juga gitu. Lu rollin gitu. Jadi roll tuh berdasarkan orang ya. Berdasarkan memang just the roll. Anyway, kalau buat Marshall yang- kayak gimana sih? Bukan dihindarin, maksudnya yang harus sebaiknya jangan dilakuin ya. Biasanya sih sebenarnya gua karena kan kalau misalnya sama teman-teman udah biasa ya, kalau sama orang baru gua kan nggak tahu ya orang itu bakal kayak gimana. Iya. Biasanya gua nentuin role dulu Iya. sebelum game. Stable role-nya gimana gitu. Oke. Lu harus lu gini terus balik lagi tergantung tempatnya di mana gitu. Tapi yang paling gua hindari itu satu, orang yang cuma nonton doang akhirnya. Nggak ikutan. Nggak ikutan. Kedua ya tadi main karakter syndrome. MC syndrome. Karena buat gua Main karakter sindrom tenan. jadi lu pengen di spotlight terus. Serasa dia MC-nya gitu. Serasa dia main karakter. Main karakter. Ya betul. Kalau gua Emang kenapa? What's wrong with that? kayak mengganggu face main gini, karena buat gua main D&D itu kita membangun story bersama. Kalian adalah main karakter dari Masing-masing. story masing-masing. Iya. Ketika lu
nggak dapat spotlight, ketika lu nggak dapat apa ya, emang story lu belum ke sana, ada titiknya entang lu di situ gitu. Gantian lah ya. Iya, ini waktunya temen lu yang emang story-nya di situ. Iya. Ya kan maksudnya nggak wajar nggak sih misalnya kita lagi di kota A yang mungkin kampung halamannya Galih misalnya. Iya. Terus tiba-tiba ada orang lain yang dia pengen jadi spotlight padahal kampung halamannya dari benua lain gitu. Nggak wajar gitu kan. Oke. Yang kayak gitu-gitu. Ya gue menghindari itu karena gue pengen setiap karakter kalian, setiap karakter player gue itu kalian main karakter gitu. Gue nggak mau sampai kalian jadi pengen jadi sendiri aja gitu. Dan yang kedua yang tadi yang orang yang nggak mau ikut terlibat. Kalau misalnya gitu, lu nggak usah jadi player, nonton aja di belakang. Iya. Yang dia tuh cuma ngikutin alur doang, nggak ngapa-ngapain. Iya. Ada yang gitu ya? Ada. Akhirnya nggak interaktif gitu. Iya, akhirnya kan kayak misalnya lagi party, kita lagi misalnya butuh nyusun strategi dan lain-lain. Semua lagi asik atau enggak puzzle gitu. Lagi main HP. dia sibuk main HP atau gimana, kayak gitu-gitu. Iya. Bro, Sama gue masalah paling utama adalah main karakter sindrom. Gue biasanya menghindari. Kalau sama newbie yang belum gue kenal, Ya. gue kasih tahu rules kayak gitu. Kalau sekarang selain main karakter sindrom, FOMO. Wah, Apa itu FOMO di D&D? Gini, kan gara-gara konten Bang Radit sama Bang Indra Aziz, D&D makin gila banget Indonesia. Iya. Oke. Makin meningkat, newbie-nya segala macam. Oke. Dan mereka pengen main kayak mungkin biar main kayak Radit gitu. Main D&D pengen kayak Radit, hahi, have fun dan segala macam. Iya. Itu tergantung DM. Mau kayak gimana kan? Tergantung DM Dan ceritanya. Oke. dan nggak bisa ekspektasi lu bakal, meskipun gue pengen jadi Matt Mercer, gue nggak bakal mungkin jadi Matt Mercer. nggak mungkin. Iya. Kan lu pengen main kayak Radit, lu gak bakal mungkin kayak Radit. Ketika lu pengen main yang kayak, oh D&D serius sih, gak hahihi, misalnya kayak gitu. Oh D&D kok lama sih mainnya, nonton Radit kayaknya cuma sebentar gitu kan. Jadi Tapi ada yang kayak gitu juga. jadi mereka tuh jadi gini, buat gue tuh D&D kadang adalah game komitmen. Dimana kalau lu udah ikutan, kalau one shot is okay. Lu main hari ini selesai kelar. Iya. Ikut campaign itu komitmen. Istilahnya lu harus luangkan waktu lu untuk berada di dalam game itu, di sana. Nah, balik lagi kalau misalnya masalah MC syndrome itu, kan tadi di awal gue juga bilang bahwa D&D itu cooperative storytelling. Kita semua yang bikin story-nya, bukan lu doang, bukan lu MC-nya. Kalau ntar di ujungnya kebanyakan kayaknya dia yang cenderung MC, ya itu terserah nilai sama partinya aja. Bukan gue sebagai DM gak bakal bilang lu MC, siapa MC, enggak. Itu terserah nanti partinya atau mungkin yang nonton mau yang menentukan siapa MC-nya. Tapi gue sebagai DM kalau lagi bikin cerita, gue akan ambil backstory mereka semua. Jadi kadang gue bikin story itu, gue cuma nyiapin plot aja buat ngedetailinnya itu dari backstory mereka. Biar kenapa? Biar mereka merasa include. Ketika ada orang yang jadi MC syndrome atau main karakter syndrome, dia akan selalu berasa ada di sana dan harus ada karena dia merasa, gue penting, gue MC nih. Gue MC-nya. Gue harus di sana gitu. Padahal nggak. Dan ini ada hubungannya sama tadi metagaming. Betul. Contohnya, salah satu yang paling gue nggak suka adalah ketika lagi di kota, misalnya gue ngejelasin kalian lagi ada di kota, kalian mau kemana kan? Kemana? Ternyata seorang ini mau ke pasar. Seorang ini mau ke sindikat kriminal. Terus pasti yang ke pasar ke sindikat kriminal bakal mendapatkan informasi yang beda-beda. Betul. Tiba-tiba yang ke pasar ternyata mendapatkan informasi yang lebih penting daripada ke sindikat kriminal. Yang ada player tadinya dia ke sindikat kriminal, Pindah kan pengen ke pasar. Karena tahu hal itu ya. Iya. Sindikat kriminal kenapa lu tiba-tiba ada di pasar? Itu tuh ngebuat jadi game apa ya? Lu tuh gak konsisten sebagai karakter. Dan dia nggak ngejelasin kenapa. Kenapa kan kalau misalnya kalau dia ngejelasin, oh iya gua gak jadi katanya, terus gua ngikutin mereka di belakang, gua masih bisa, oke. Tapi kalau tiba-tiba, aku gua dari awal pengennya kesini aja gitu, terus kenapa lu datang sini? Oke. Iya. Tahu segala macam yang dapat informasi mereka, Playernya, Karakternya. kan mereka nggak dengar. Terus tiba saatnya mereka untuk berdiskusi. Iya. Wah, karakter yang ada di sana. Oke. Bicara itu di spotlightnya saat itu. Iya. Jadi, ya gimana sih? Lu gak tahu.
Nah, Tiba-tiba tahu ya. iya, Iya, iya. banyak. Iya. Kadang gue Jadi nggak konsisten juga. Betul. Iya. ngerubah pace gitu. Merubah pace game. Iya. Ya itu harus lebih bukan lebih dimengerti, tapi setidaknya menjadi dasar ya buat yang emang pengen main, Betul. dan biar experience-nya ya, terutama pengalaman bermain D&D-nya lebih fun Betul. gitu ya. Partnya untuk bersama ya. Karena kalau jika udah gitu ya kita kasih tahu dulu aja. Karena Jadi- kan yang main tuh nggak cuma dia gitu, tapi juga yang lainnya. Dan ngeganggu PST kan kita harapkan funnya bersama. Mm-mm. Ya mungkin paling gampang adalah ketika kalau kalian masih baru gitu, cari aja siapa DM-nya. Terus ngobrol sama DM-nya. Terus tanya aja, ya kalau di sini mainnya kayak gimana. Mm-mm. Jadi pasti DM-nya juga ngasih tahu, oh DM-nya ada kan kayak di grup Roll Dadu juga, dia DM yang lebih gameplaynya horor, Oh, oke. mekaniknya gimana. Iya, Terus iya. ada juga yang lebih suka mungkin apa ya future Iya, gitu, kayak gitu-gitu. Jadi cari aja yang Yang sesuai ya sama yang selera sesuai ya. selera, terus ngobrol aja sama DM-nya. Iya, iya. Teman. Dia teman, Cak. Di sini teman ya? Kamu enggak, kamu teman bener. Kamu semua DM kita teman semua. Iya, Karena ada beberapa yang kayak Iya, ada yang ada yang merasa dirinya. Nah, bener. Ada player begitu, ada yang sebaliknya. Ada yang ada yang berpikir DM-nya, ingin ada. Ada aja. Ya. ada aja. Iya. Ya, namanya juga Itu kan orang. keunikannya. Tapi Betul. ya yang sebenarnya gue pengen bahas mungkin lebih singkatnya adalah, kan kalian masing-masing udah tahu D&D sejak kapan apa segala macam. Nah, komunitasnya sendiri di Indonesia yang gue pribadi tahu kan ya semenjak balik lagi video YouTube-nya Raditya Dika viral, akhirnya ada D&D Jakarta. Ada lagi nggak sih yang lain sebenarnya? Atau memang banyak tapi pada kesebar-sebar atau apa segala macam gitu? Itu banyak ya. Apa? Kesebar-sebar. Kesebar-sebar. Ya, D&D nggak ada. Lu tuh kalau D&D pasti kesini gitu, nggak ada. Ini konteksnya di Indonesia ya Di maksudnya. Indonesia. Sebenarnya lebih bagus apa sih? Lebih bagus ada terpusat gitu nggak sih? Ada asosiasi D&D Indonesia gitu atau apa gitu? Atau sebuah komunitas yang emang ya udah jadi pusatnya aja gitu? Atau emang ya udah yang penting ya berjalan Aku sendiri-sendiri? akan bilang enggak, kayaknya nggak perlu ya, karena aku sebagai player punya pandangan gini ya. Kalau aku punya party yang udah cocok, Ya udah. Gitu. aku akan main sama mereka terus. Ya betul. Hmm. Jarang biasanya akan nyari party lain. Oh gitu. Mungkin orang akan beda. Aku akan bilang kayak gitu kalau aku. Macam-macam sih. Aku di share sama salah satu admin di Indo ya, Hmm. di Indonesia. Jadi si komunitas Discord ini dia fungsinya sebagai kumpul garis besar. Di dalam komunitas Discord garis besar ini, mereka ada yang bikin game session sendiri. Oke. Udah mereka mainnya itu. Jadi muncul kelompok baru dari kelompok besar itu. Iya. Jadi ada kelompok-kelompok kecil lagi pasti. Mm-mm. Karena balik lagi ada preferensi dari player dan DM. Jadi kayak player mungkin suka tipe DM yang ngebahasnya lebih kemana gitu. Ada yang nggak cocok sama DM ini karena beda genre Iya, gitu. Terus oh ternyata playernya udah apa ya sama satu party itu udah solid banget gitu, atau memangnya mungkin biasanya kan kayak orang introvert jarang gitu bisa nemu party baru gitu. Iya, iya. Ketika udah nyaman di situ ya udah di situ Iya, iya. aja. Dan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Salah. Bebas. Jadi daripada bahasanya ada satu asosiasi atau enggak satu badan yang menaungi semua orang yang seneng banget atau pecinta atau entusias D&D, ya mending ada platformnya aja gitu. Iya. Jadi kayak Iya. platform aja ya, Iya, iya. terserah orang Iya. bebas. Lebih mending gitu. bahas kayak itu kasiannya ke orang yang kayak gue yang sebelumnya nggak punya temen D&D nggak tahu Nah, D&D. itu. Itu kasarnya itu aja. Kalau apakah perlu sebuah komunitas asosiasi? Nggak perlu. Menurut gue kayak Discord aja yang udah terkenal mungkin sekarang D&D ini. Iya, iya. Di Jakarta Iya. main benar-benar nggak punya teman, coba Ya, masuk coba kontak gitu. siapa mungkin teman online lo yang pernah main D&D, coba Iya. tanya mereka. Kalau sampai buat asosiasi nggak perlu. Mungkin lebih tepatnya kalau
buat gue ya, gue mikirnya ke depannya mungkin D&D bakal makin besar. Kalau kata gue, mulai sekarang mungkin setiap cafe board game atau tempat main kayak gini gue kalau Iya. kayaknya harus nyiapin deh buat D&D. Kalau kata gue gitu. Karena kadang orang-orang bingung kayak, oh gue Gua harus kemana gitu kan ya. Nyarinya di mana gitu ya. Kadang, oh ternyata ini cafe board game ya, ternyata cuma main Monopoly doang gitu misalnya. Iya. D&D. Selama tabletop cafe atau boarding cafe itu ada, orang yang bakal nanyain dia ini pasti Pasti ada ada. aja. Betul. Pasti ada. Pasti ada aja. Iya. Yang gua tahu ya pengalaman dari warga hobis, orang awam atau enggak orang yang lewat gitu nggak sengaja penasaran nih tempat apa, ketika ngomongin tempat board game cafe atau tabletop, antara bang punya Werewolf nggak? Ya, yang klasik-klasik. Bang ada yang main D&D, ya D&D termasuk poin kedua gitu, ditanya gitu. Ya emang seharusnya sebuah board game cafe apa segala macam juga mereka menyediakan atau mensupport buat orang-orang yang emang penasaran main D&D. Betul. Makanya warga hobis juga pengen ada learn to play D&D. Ya, insya Allah bakal dilaksanain ya. Laksanain aja dah. Ya. Iya dong. Ya ntar Marcel terjunin juga. Jadi Bisa. ada bertiga juga. Gitu. Be. Soal bayaran antara yang ngomongannya. Be. Yang penting fun. Yang penting fun. Yang penting fun. Yang penting fun. Ya, fun menerima uang. Oh gitu. Oh gitu. Gue bilang Bang, cara main D&D-nya di podcast di episode ini. jangan ntar episode-episodenya. Ntar mungkin Ya, banyak. akan ada lanjut episode khusus D&D. Jadi ngomongin tentang cara mainnya, mekaniknya seperti apa segala macem. Tunggu aja. Mudah-mudahan nggak besok juga, cuma ntar kita cari waktu lagi. Ya. Siap. Yang pentingnya offline. Sebelum gua menyelesaikan podcast ini, tapi kayak udah lumayan juga. Ya. Ada yang biasanya gue selalu tanyain pada teman-teman gue yang ngobrol bareng di OF tuh. Kalau kemarin pertanyaannya saat judulnya atau konteksnya adalah satu kata. Nah kalau kemarin kan lebih banyak board game ya. Kalau ini kan D&D. Gue akan nanya ke masing-masing dari kalian. Dari Gali dulu, Lih. Satu kata yang mengartikan D&D bagi lo. Aduh, aku pengen langsung bilang fun, tapi kayaknya terlalu mainstream nih. Boleh yang lain dulu nggak? Curang kan? Roll dadu dulu. Iya, berarti Marshall. Roll dadu dulu. Marshall juga roll dadu. Oh, roll dadu apa? Roll dice. Roll dadu. Guys, boleh. Boleh, oke. Yang paling tinggi yang gimana? Paling tinggi duluan? Apa yang Bebas, gimana? Paling rendah dulu. paling rendah duluan? Apa gimana? Paling rendah dulu deh, berapa? D20 lah. Nah, 6. ya, aku dulu juga biar paling gak mikir. Ya. 13. 13. Oke ya. Oh, ini segitu ya tembus. 13. Oh, lu. Oke. Aku akan langsung geblek bilang fun, cuma aku pengen elaborasiin dulu. Kenapa aku langsung bilang fun? Aku akan elaborasiin fun yang bagiku menjadi fun di D&D. Dan aku berani bilang ke orang lain kalau ini this fun will be your fun juga ya. Gini. Salah satu fun yang kuat dari D&D adalah when your karakter, dari saat karakter yang kamu bikin, appearance yang kamu bikin, kekuatan yang kamu bikin, kamu sudah membayangkan di pikiranmu kayak gimana, sifat dia kayak gimana, apa yang dia bakal lakuin kalau ketemu gini, bisa kamu mainkan gitu. Bisa kamu wujudkan, bisa kamu materialize, bisa kamu mainkan, dan yang kamu bayangkan itu tuh bisa kamu laksanakan. Makanya itu kaitan dengan spotlight itu tuh menyenangkan banget. Iya. Orang itu seneng kalau dirinya di spotlight. Ya sure nggak semua orang, cuma orang itu seneng kalau diri di spotlight. Apalagi kaitan dengan karakter yang dia bikin, yang dia bikin sendiri. Itu fun yang aku elaborasi, dan aku rasa fun ini juga akan dirasakan oleh orang lain juga. Kalau Itu dia main fun. D&D, ya. Jadi Seneng ya, happy. Pagi roll natural 20. Apalagi kalau rollnya tidak jelek. Aku bilangnya kalau rollnya tidak jelek. Karena dia seringnya jelek. Terus 20. ya. Gak usah natural. Oke. Ya. Itu deskripsi fun. Fun kali. Oke, kalau Marcel
Buat gua D&D itu mungkin lebih kalau satu kata ya, pintu atau gerbang. Gate. 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 Karena buat gua ketika gua kenal D&D, gua kenal kayak Bener ya. ini ada Banyak kayak hal, Sun. ini tuh pintu masuk atau jalan masuk untuk ke berbagai hal Iya. gitu. Entah lu ketemu teman baru Iya, gitu. Lu explore diri lu di situ. Iya. Nah, hal baru di D&D itu kan lu kayak gua suka story, gua bisa belajar pintu masuk gua belajar untuk mengembangkan story gua sendiri bersama teman-teman gitu. Gua suka di D&D kan ada kita bisa bikin minis dan lain-lain. Iya. Gua bisa ngembangin ke sana. Iya. Pokoknya di D&D jujur gua ngerasain kayak gua memasuki sesuatu yang terbuka kemanapun Iya. jalannya. Aku relate sih. Jadi Buat buat gua D&D gate ya, gerbang ya. gerbang. Satu kata dari gua, D&D itu escapism. Escapism. Ya. Oke. Itu aku relate juga. Gue bisa sambungin nih. Fun escapism game. Wih. Sambungin ya. Masuk. Bagus. Karena kenapa escapism? Balik lagi ke yang paling awal. Lu bisa melakukan apapun di dunia yang magic and sword lah ya. Iya. Resiko ada sama seperti dunia nyata. Iya. Tapi kayak kita tahu lah ya keseharian kita. Orang-orang punya keseharian masing-masing. Ada yang menyenangkan, ada yang kadang kurang menyenangkan. Iya. Kebanyakan yang gue temui di D&D, kadang tidak menyenangkannya pun itu menyenangkan. Karena kalau kita kadang gagal, kita karakter kita mati atau gimana, itu tuh ngebuat sebuah gerbang baru, cerita baru. Yang itu tadi fun-nya di situ, itu membuka gate itu dari situ. Iya. Itu escapism. Escapism ya. Iya. Oke. Mungkin tidak berlaku untuk temanmu tadi tuh yang live. Mungkin. Bukan temen gua. Berlaku. Dia kabur, escape. Jadi Escapismnya ini tuh kabur beneran. Literally. aku gak pakai senti dan itu escapismnya di. Itu escapism ya. Oke. One last question. Harapan kalian untuk komunitas D&D di Indonesia, terutama di Bandung sebenarnya. Makin banyak tempat yang nyediain buat main offline. Betul. Karena ya itu online sama offline sama-sama fun. Cuma Beda experience. Iya, beda experience. beda experience. Lo gimana, Sal? Sama kurang lebih gue butuh tempat karena ya itu satu ya tadi lu main D&D kan sebenarnya nggak susah gitu. Iya, Cuma tempatnya nggak ada. Tuh. Jadi kalau bisa itu dan gue berharap semakin banyak orang juga tahu D&D dan ya makin banyak lah yang pemain-pemain itu. Bukan pemain doang DM juga ya. DM juga. Bener DM juga DM karena juga. Betul ya, biar nggak jadi DM. Betul. Apa di Warga Wisma ada workshop buat DM? Belajar DM. bisa saja. Bisa aja. Bisa saja. Lih gimana? Iya, kaitan dengan banyaknya DM, memang first world problemnya D&D dua hal ya, adalah dedikasi waktu playernya, dan juga gue tuh pengen main cuma gak ada DM-nya. Iya. Karena ada orangnya ya, kayak masalah tadi, gue tuh pengen jadi player gitu, mungkin lagi bosan jadi DM, kadang gitu. Mungkin dengan adanya OWH ini menjadi sarana juga untuk orang pemirsa media warganet yang denger untuk lebih mengenal D&D dan dengan makin banyaknya orang interest, kalau dikaitkan dengan DM, jadinya persentasi chance orang yang ingin jadi DM juga meningkat, terlepas dari playernya. Iya. Nah, apalagi kalau ada tempat mainnya, lebih perfect lagi. Itu sih harapan yang aku inginkan. Boleh. Kalau ada di antara kalian, karena gue sempat berpikir hal yang sama, ada yang mikir kayak D&D itu hobi mahal atau game mahal. Percaya sama gue? Ternyata enggak. Awalnya gue berpikir kayak, gue harus beli Dungeons Master Guide. Wah, ini buku-buku nih. Tuh. Dice-nya harus yang gimana? Dice-nya harus bagus. Iya. Pertanyaan paling penting itu D&D tadi imagination kalian, dan itu base pen and paper game. Betul. Jadi sebenarnya bisa gratis, bisa. Kalau mau berbayar lebih imersif aja. Iya, kalau bermain lebih immerse aja. Kalau untuk main mah enggak butuh. Bawa diri. Bawa diri. Sama punya waktu ya. Iya. Punya waktu. Betul. Ya mungkin yang bikin mahal waktunya sih. Iya. Currency-nya itu waktu Bener. sekarang. Makanya tadi gue tanya, ada nggak sih one shot yang emang selesainya cuma setengah jam gitu?
Iya. So, Fokus battle bisa, tapi kalau kalian nyarinya yang role play, Iya. wah itu Beda. kurang. oh, udah kan dinamis banget ya, roleplay itu dinamis banget. Ya, sure bisa dipendekin, tapi udah kan kembali ke playernya ya. Iya, Tapi biasanya malah lama. Iya. Sejam apa kayak gini. Saya podcast. Oke, udah lebih dari sejam. Ya, seru banget obrolan kita kali ini, guys. Thank you, Gali. Thank you, Marshall. Thank you, Eru. Itu aja. Mudah-mudahan obrolan-obrolan kita di sini di OWH episode 6 bisa bermanfaat buat warganet sekalian. Dan terakhir kalau dari gua, buat kalian semua yang penasaran, pengen tahu, pengen ngobrol apapun atau nanya apapun tentang D&D, kalian juga bisa follow. Oh ya, jangan lupa buat follow Instagram Roll Dadu. Kalau Instagram Eru juga nanti ada. Siapa tahu Eru juga nyari pasangan di dunia nyata, bukan pasangan di D&D saja. Biar nggak gagap. Biar nggak gagap gitu. Tapi yang ya. Dan buat yang emang pengen bikin karakter atau ngobrol apapun tentang D&D, warga hobis tinggal datang aja ke Ciamplas 132. Ya. Itu aja dari gua Vito dari warga hobis. We wrap it up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys. Dadah guys. Jangan lupa klik like di video ini kalau kalian suka, share ke siapa aja yang penasaran tentang konten tabletop games, dan tulis keinginan kalian di kolom komentar. Kira-kira buat next episode topik apa yang bakalan seru buat kita bahas. Terakhir, subscribe channel YouTube kita dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi serta obrolan seputar dunia tabletop games di Indonesia. Follow sosial media kita di Instagram, Facebook, dan TikTok @wargahobis, dan cek di sini untuk video Warga Hobis lainnya. Gue Vito dari Warga Hobis, signing out. Salam warganet.